Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Listiana dengan NIM 112301500000051. Saya dari kelas 1B Program Studi Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Di sini saya akan menjelaskan ridho, teori dan praktis dalam pembelajaran. Secara etimologi, kata ridho merupakan isim masdar dari kata radia yarda yang berarti puas, rela hati, dan menerima dengan lapang dada atau pasrah terhadap sesuatu. Dengan kata lain, yang dimaksud dengan ridho secara harfiah yaitu rela, suka, atau senang. Al-ridho merupakan sebuah kata yang sudah menjadi bahasa Indonesia, yaitu ridho atau rela. Secara terminologi, ridho berarti kerelaan yang tinggi terhadap apapun yang diberikan oleh al-haq, baik sesuatu yang menyenangkan atau tidak menyenangkan, sebagai sebuah anugerah yang istimewa pada dirinya. Ridho merupakan keadaan jiwa seorang hamba yang senang menerima apapun keadaan, yaitu takdir Allah SWT yang berada di sekitarnya. Dikasih nikmat atau musibah sama saja, sama-sama ridho. Ia akan menjadikan keduanya menjadi manfaat atau kebaikan bagi dirinya dan orang-orang yang ada di sekitarnya dari masa ke masa. Dengan kata lain, yang dimaksud dengan ridho adalah ketenangan hati dan ketentraman jiwa terhadap ketetapan dan takdir Allah SWT, serta kemampuan menyikapinya dengan tabah, termasuk terhadap derita, nestapa, musibah, dan kesulitan yang muncul darinya yang dirasakan oleh jiwa seseorang. Dalam pembelajaran difahami sebagai suatu proses belajar peserta didik yang dibimbing, diasuh, dan diarahkan oleh guru dalam rangka untuk mencapai tujuan. Dari tidak tahu menjadi tahu, dari tidak bisa menjadi bisa, dari salah menjadi benar, dan sebagainya. Ridho dalam konteks pembelajaran melibatkan penerimaan diri, penerimaan terhadap kemampuan dan pencapaian, serta penerimaan terhadap proses belajar itu sendiri. Ridho dalam pembelajaran sangat penting karena dapat menciptakan lingkungan belajar yang positif dan produktif. Siswa yang ridho cenderung lebih termotivasi, lebih berani mengambil resiko, dan lebih terbuka terhadap pembelajaran baru. Ridho dalam belajar dapat dicapai pelajar melalui berbagai cara. Di antaranya yaitu seperti pelajar harus memiliki niat yang tulus untuk belajar. Niat ini harus didasarkan pada keinginan untuk meningkatkan pengetahuan, bukan semata-mata hanya untuk mendapatkan nilai yang bagus atau pujian dari orang lain. Dengan niat yang tulus, belajar akan menjadi proses yang menyenangkan dan tidak menjadi beban bagi pelajar itu sendiri. Kemudian yang kedua, pelajar harus bersyukur atas kesempatan untuk belajar. Banyak orang di luar sana yang tidak memiliki akses untuk kependidikan. Jadi kita harus bersyukur dan memanfaatkan kesempatan ini sebaik mungkin. Kemudian yang ketiga, pelajar harus berusaha keras dan tidak mudah menyerah. Belajar bisa menjadi tantangan, tetapi dengan usaha keras dan ketekunan, kita bisa mengatasi tantangan tersebut. Kemudian yang keempat, pelajar harus memiliki atau harus selalu berdoa dan meminta petunjuk dari Allah SWT dalam belajarnya. Dengan berdoa, kita menunjukkan kerendahan hati kita dan mengakui bahwa segala sesuatu yang terjadi itu atas kehendak Allah SWT. Dengan cara ini, seorang pelajar dapat meraih ridho dalam belajar dan mendapatkan ridho Allah SWT dalam belajarnya. Sikap ridho ini juga harus dimiliki oleh seorang guru, karena seorang guru yang ridho mampu membuat suasana kelas menjadi kondusif
Sistem pembelajaran menjadi lancar dikarenakan seorang guru yang bersemangat untuk mengajar pembelajaran kepada para muridnya dengan rasa ridho dalam hatinya. Dalam konteks mengajar, seorang guru dapat mencapai ridho Allah SWT dengan berbagai cara. Sangat banyak cara yang dapat dilakukan. Beberapa di antaranya yaitu seperti dengan niat mengajar yang tulus. Seorang guru sebaiknya memiliki niat yang tulus untuk mendidik dan membimbing generasi muda agar bermanfaat bagi negara, agama, dan masyarakat. Kemudian cara yang kedua dengan menjadi suri tauladan. Seorang guru diharapkan menjadi teladan bagi siswanya dalam berbagai aspek kehidupan, baik dalam perilaku, akhlak, maupun pengetahuan. Kemudian yang ketiga yaitu dengan mengapresiasi terhadap proses pembelajaran. Proses apresiasi menunjukkan penghargaan dan memberikan penguatan positif terhadap usaha siswa, bukan hanya kepada hasil akhirnya. Kemudian yang keempat, dengan menerima kritik dari orang lain. Bersikaplah terbuka terhadap saran dan kritik baik dari siswa maupun rekan kerja untuk terus meningkatkan metode pembelajaran dan pengajaran. Kemudian yang kelima yaitu mengajar dengan sukacita, juga mencerminkan konsep bahwa mengajar adalah ibadah dan bahwa guru melakukan pekerjaannya dengan niat tulus untuk memberi manfaat bagi siswanya dan masyarakat. Dengan menjalankan beberapa cara di atas, seorang guru dapat ridho dalam mengajar dan mendapatkan ridho dari Allah SWT. Kemudian seorang yang ridho mampu melihat hikmah dan kebaikan di balik cobaan yang diberikan oleh Allah SWT dan tidak berburuk sangka terhadap ketentuan-ketentuannya. Hikmah apabila seorang pelajar menerapkan sikap ridho terhadap proses belajarnya sangat banyak. Di antaranya yaitu dapat meningkatkan kepercayaan diri. Ketika seorang pelajar merasa ridho dengan apa yang telah Allah berikan, ia akan lebih percaya diri dalam menghadapi berbagai tantangan. Contohnya, seorang pelajar yang merasa ridho dengan kemampuannya dalam menghadapi ujian akan merasa lebih percaya diri atau lebih mudah untuk mengerjakan ujian tersebut. Kemudian yang kedua, mudah beradaptasi. Mudah beradaptasi masuk dalam ridho karena dia menerima semua hal yang akan terjadi setelah pindah ke tempat baru. Kemudian yang ketiga yaitu selalu optimis dan positive thinking. Ketika seorang pelajar merasa ridho dengan apa yang telah Allah berikan, ia akan selalu optimis dan positive thinking, dan ia tidak akan lalai dalam menuntut ilmu. Contohnya seperti seorang pelajar yang tak lulus ujian, ia tetap semangat karena yakin dan pasrah ada hikmah di balik itu semua yang belum ia ketahuinya. Kemudian yang keempat yaitu semangat dan motivasi tinggi atau semangat dan motivasi meningkat. Ketika seorang pelajar merasa ridho kepada Allah SWT, ia akan selalu semangat dan bermotivasi tinggi, sehingga ia ridho dengan apa yang bukan ia inginkan. Contohnya, seperti seorang pelajar yang ridho dengan pilihan jurusan kuliahnya, meskipun bukan jurusan yang ia inginkan, tetapi ia tetap semangat dalam kuliah dan belajarnya. Kemudian, mendapat keberkahan dalam proses belajar. Ketika seorang pelajar ridho kepada Allah SWT, dia senantiasa percaya bahwasanya sulit atau tidaknya proses pembelajaran tersebut dan bagus atau tidaknya hasil dari proses pembelajaran tersebut. Contohnya, seorang pelajar yang ridho dalam menjalani proses belajar mengajar di sekolah akan merasakan keberkahan dalam setiap langkahnya dan memandang setiap pengetahuan yang diperoleh sebagai anugerah dan kesempatan untuk berkembang. Sedangkan hikmah yang akan diperoleh apabila seorang guru bersikap ridho terhadap proses pembelajaran yaitu menjauhkan guru dari sifat iri dan dengki kepada sesama guru. Kemudian, guru memiliki hati yang ikhlas
karena memberi dan mengajarkan ilmu pengetahuan kepada para siswanya tanpa rasa pamrih atau rasa tidak ikhlas. Kemudian, guru memiliki pribadi yang sederhana, tidak sombong dan tidak berlebih-lebihan atas ilmu pengetahuan yang sudah dimilikinya. Kemudian yang keempat, menjadikan pribadi yang senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir, dapat menjalankan proses mengajar atau guru dapat menjalankan proses belajar mengajar dengan khusyuk karena mengajar semata-mata hanya untuk mencari ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Sekian penjelasan materi mengenai ridho, yaitu teori dan praktisnya dalam pembelajaran dari saya. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.